Sebelum melakukan observasi ke tempat wakaf di Kecamatan Wonopringgo, kami melakukan koordinasi dengan Nadir guna pemilihan aset wakaf mana yang cocok untuk kami lakukan observasi. Ada dua aset wakaf yang akhirnya akan kami lakukan observasi. Yang pertama yakni sebuah tanah di Perumahan Wonopringgo Asri 2, Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo. Tanah ini seluas 110 meter persegi yang nantinya diperuntukkan bagi musholah di perumahan tersebut. Tanah ini diwakafkan oleh Ibu Hajah Umi Hani dan nadirnya yakni atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Menurut Ustadz Subhan, selaku takmir sekaligus pengurus musholah tersebut, menjelaskan bahwa memang sebuah perumahan membutuhkan fasilitas umum berupa musholah untuk aktivitas keagamaan para warganya. Bertepatan dengan hal itu, Ibu Hajah Umi Hani memberikan tanah seluas 110 meter persegi untuk dibangun musholah. Saat ini kondisi asetnya terbilang cukup baik dan terawat. Musholah ini bisa dikatakan sebagai satu-satunya sarana keagamaan yang ada di perumahan tersebut, sehingga menjadikan seluruh masyarakatnya merasa bertanggung jawab dan bersama-sama dalam melakukan perawatan di musholah itu. Namun, melihat kondisi musholah yang sangat mepet dengan luas tanah mengakibatkan aset ini tidak bisa dirubah atau dikembangkan lagi untuk kedepannya. Yang ada hanya dalam pemaksimalan fungsi musholah dalam berbagai kegiatan keagamaan yang ada. Menurut Bapak Haji Agus selaku Ketua Pengurus Musholah At-Tanwir mengenai hambatan yang jelas terasa saat proses pembangunannya, dikarenakan ada beberapa kendala dalam pengadaan dana yang sempat menghambat proses pembangunannya. Namun akhirnya dalam jangka waktu kurang lebih 10 bulan, Musholah At-Tanwir bisa berdiri dan mulai aktif digunakan untuk tempat ibadah masyarakat perumahan tersebut. Dalam proses pewakafan bisa dikatakan cukup lancar dan cepat, entah itu mengenai proses ikrar maupun sampai pada proses keluarnya sertifikat wakaf dari BPN. Hal ini dikarenakan wakif juga ikut serta mendampingi Nadir dalam proses pengurusan tersebut. Kami melakukan observasi wakaf yang kedua, yaitu Musholah Darussalam. Letaknya di Desa Cetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo. Tanah wakaf ini dengan luas 370 meter persegi yang terletak di Desa Cetak Kidul, Kecamatan Wonopringgo. Tanah ini diwakafkan oleh Bapak Sahroni dan Bapak Samsudin. Dan kemudian yang menjadi nadir yakni perangkat desa yang diketuai Bapak Ahmad Surozi. Pada mulanya, tanah ini adalah sebuah pekarangan yang kemudian Bapak Sahroni dan Bapak Samsudin berinisiatif untuk mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun sebuah musholah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Terus bau kan
seketik di luar penjelasan apa sejarah itu kan pasti mungkin enten kendala pada saat proses pewakafan ini apa pas proses pensertifikatan niku kira-kira enten kendala apa sesuai yang itu ya kita nggak ngerti proses awal-awalnya mas. Wong aku termasuk pendatang juga sih nang ini. Aku tahun 86 teko kene terus iki maksudnya ngurusin iki yo musola iki sing bangun aku ta. Istilahnya bangunan baru tahun 2009 anak ulang. Musolai rada rene. Rada ngidul sebelah kanane kebon. Karena tanah wakaf ya istilah digunakan secara pribadi untuk gawe kandangan ditandur macam-macam tapi hasilnya nggak jelas. Akhirnya tak reformasi ceritanya pengungsi saiki generasi kabeh wong iki tanah wakaf ora kenunggu ganti pengurus. Akhirnya tak gawe anyar bongkar total di tahun 99 itu kemudian tak kumpulke akhirnya berdirilah musola baru. Berarti ono tanah kosong itu Pak. Musola tapi kecil nggak sebenarnya kecil di sini. Kondisi aset wakaf musola ini terawat dan dikelola dengan cukup baik. Menurut Bapak Iman Sutrisno, dalam pengelolaannya menggunakan dana dari sumbangan masyarakat sekitar yang biasanya rutin dilaksanakan setahun sekali selepas sholat Idul Fitri. Demikian pula dengan pelaksanaan kegiatan, entah rutinan, mingguan, atau yang lain sebagainya. Dana yang digunakan juga hasil dari iuran para warga sekitar. Terus dia meninggalkan tanah, kan istilahnya tanah akhirnya dikuasai kan. Nah, keluarga ini istilahnya karang dia bapakku wis diurusin ini ya wis tanah itu wakaf. Mengenai hambatan pada awal mula adanya aset wakaf ini, timbul sedikit permasalahan mengenai kepemilikan tanah tersebut. Hal ini dikarenakan belum terbitnya sertifikat dari BPN, yang mengakibatkan ahli waris dari si wakif awalnya menolak perwakafan tanah tersebut. Namun, dari pihak Nadir mempertahankan secara kuat dan ketika sudah terbit sertifikat wakafnya, mau tidak mau, tanah tersebut sudah menjadi otomatis tanah wakaf secara penuh. Pengelolaan tanah musola Nah, ini kan pengajian rutin. Pengajian Quran bermagrib setiap malam. Bisa. Itu umum ya Pak. Umum. Buatan tarik alit ini. Umum naik Iya, campur. Campur nih Pak. warna gitu. Mengenai pembangunan musola Darussalam ini, tidak terdapat kendala dalam pembangunan musolanya dan berjalan dengan lancar. Bangunan musola ini kurang lebih seluas 240 meter persegi, yang berarti masih menyisakan kurang lebih 130 meter persegi lahan kosong. Menurut penuturan Bapak Iman Sutrisno, rencananya nanti apabila masyarakat daerah tersebut sudah makin banyak, akan dibuatkan sebuah aula yang digunakan untuk sarana belajar anak-anak dalam bidang keagamaan.